Maksudnya tidak bisa melihat begini, maka tidak tahu warna merah, putih, kuning, hijau. Bagaimana dua hal yang bertentangan dalam masalah keyakinan kita katakan semuanya benar? Pasti salah satunya salah. Atau dua-duanya harus salah. Yang benar adalah di luar itu. Nggak mungkin. Dua bertentangan, dua-duanya benar. Nggak mungkin. Konsep ketuhanan contohnya. Dalam beragama harus ada keyakinan. Kalau seorang Kristiani mendengar seruan kami tentu akan indah. Seorang Buddhis negeri ini. Karena ini bukan mencaci, menghujat. Akan tapi agar tahu semuanya mengetahui tentang bagaimana cara hidup bersama dalam perbedaan. Yang benar. Tanpa harus dusta, tanpa harus membohongi umat. Penyeru pluralisme yang saat ini sering kita dengar dia pendusta, membohongi umat. Wong berbeda dibilang sama. Di lapangan berantem terus, wong beda dibilang sama. Beda dibilang sama. Katakan beda itu beda, tapi ingat jangan berperang karena perbedaan. Seharusnya begitu. Bukan disama-samakan sesuatu yang beda. Gimana wong beda dibilang sama? Dalam beragama harus ada keyakinan. Bagi yang tidak yakin dengan kebenaran agama, maka bukanlah orang yang beragama. Anda seorang Kristiani, kalau Anda tidak meyakini agama Anda tidak beragama. Anda seorang Muslim, kalau tidak meyakini agama Anda tidak beragama. Yakin, seyakin-yakinnya. Anda seorang Buddhis yang tidak meyakini agama Anda tidak beragama. Dalam beragama ada yang namanya perubahan keyakinan sesuai dengan kuat lemahnya dan benar tidaknya sebuah hujah atau argumentasi. Orang bisa saja berubah agama, iya. Dari Nasrani ke Hindu, dari Hindu ke Buddha. Dari Buddha ke Islam berubah, iya. Tapi kalau meyakini dua yang bertentangan sama-sama itu nggak benar. Berubah, iya. Akan tetapi seseorang yang berubah keyakinan bukan tidak berkeyakinan. Berubah keyakinan bukan tidak berkeyakinan. Dari keyakinan begini menjadi begini. Tapi tetap berkeyakinan baru disebut beragama. Akidah. Simpul atau simpul-simpul akidah. Akidah. Keyakinan. Pindah keyakinan tapi tidak keluar dari berkeyakinan. Jika meyakini kebenaran agama yang dipeluknya, Anda seorang Buddhis meyakini agama Anda. Anda seorang Nasrani. Anda seorang Muslim. Baik. Jika meyakini kebenaran agama yang dipeluknya, lalu menganggap agama yang lainnya salah, hal itu tidak ada hubungannya dengan pluralisme dan juga tidak bertentangan dengan pluralisme. Nggak ada urusannya. Jangan disama-samain. Anda seorang Kristiani meyakini agama Anda benar, lalu mengatakan agama Islam salah, ya, karena memang itu cara berkeyakinan. Karena bertentangan memang antara Islam dengan konsep ketuhanan dengan Nasrani. Maka saya seorang Muslim meyakini kebenaran agama saya, agama Anda salah. Cuma setelah itu apakah kita harus perang? Enggak dong, kita bisa minum teh bersama. Ini bisa. Itu yang diajarkan Islam. Bahkan lihat, dalam Islam kita pun tetap wajib memberi tetangga yang Nasrani kalau mereka kelaparan. Bukan sekedar toleransi. Beda, kita beda. Kita harus tahu, jelaskan duduk permasalahan ini. Maka itulah yang menyamakan agama, dan itu adalah dia dungu dia. Pasti dia tidak mengerti, dia membohongi umat. Dan dia bukan penyeru kedamaian. Dia merusak, karena dia berbohong. Katakan yang berbeda, itu berbeda. Kemudian ajari agar berbeda yang baik itu bagaimana. Itu orang cerdas. Cuman mereka tampak seolah-olah orang cerdas. Makanya penyuruh pluralisme hari ini seolah-olah dia orang paling cerdas. Ingin menciptakan kedamaian di dunia. Ternyata mereka membuat kerusakan. Sebab pluralisme adalah berinteraksi aktif. Berinteraksi aktif positif dalam kemajemukan. Baik di saat adanya perbedaan keyakinan atau tidak. Jadi kita berbeda-beda suku bangsa, tak ada urusan dengan keyakinan bisa. Yang penting di saat terjadi perbedaan kita bisa berinteraksi aktif, saling melengkapi. Bisa kita menjalin hubungan baik. Berbeda keyakinan itu bukan suatu halangan untuk mewujudkan semangat kebersamaan. Maka tidak harus disama-samakan. Berbeda agama, berbeda keyakinan, bukan sebuah halangan untuk mewujudkan semangat kebersamaan. Begitu juga di saat tidak ada perbedaan, itu bukan berarti pluralisme telah terwujud. Kebersamaan terwujud, belum tentu.
Bapaknya sama, ibunya sama. Berantem terus juga ada kok. Baik. Orang yang menganggap semua agama benar adalah orang yang berkhianat terhadap keyakinan dan agamanya. Lihat, siapapun dia. Jika ada orang Islam mengatakan semua agama sama, dia telah berkhianat kepada agamanya. Wahai saudaraku dari kaum Kristiani, jika Anda mendengar salah satu dari tokoh Anda mengatakan semua agama sama, dia telah berkhianat kepada agama Anda. Karena telah menyamakan agama Anda dengan agama lain. Lihat, penyeru pluralisme adalah pengkhianat agama. Karena apa? Itu sama artinya dengan orang yang tidak beragama. Anggapan semua kitab-kitab yang sering disebut dengan kitab suci. Yang menganggap anggapan semua kitab-kitab yang ada sekarang ini masih benar semuanya. Benar semuanya. Sebab ada orang mengatakan kitab benar. Benar semua mengatakan benar semuanya. Contoh. Jika ada seorang muslim mengatakan kitab agama orang Nasrani adalah benar. Atau orang Nasrani yang dengan membaca kitabnya atau orang Hindu membaca kitab suci mereka. Kitab yang mereka percayai. Lalu mengatakan kitab yang lain yang bertentangan benar. Berarti dia tidak meyakini keyakinannya dong. Anggapan semua kitab-kitab yang ada sekarang ini masih benar semuanya dengan segala perbedaan yang bertentangan dalam keyakinan adalah bentuk lain dari pengkhianatan terhadap agama. Maka semua orang yang beragama harus meyakini bahwa agamanya adalah agama yang paling benar. Dan kitab suci adalah kitab suci yang paling benar. Hei orang muslim, Anda harus meyakini kitab suci Anda kitab suci yang paling benar. Hei kaum Kristiani, Anda meyakini. Kalau Anda meyakini, Anda tidak akan berpegang. Anda tidak beragama. Adapun masalah membuktikan perbedaan ini mana yang paling benar, ini dialog, diskusi. Bukan disamakan. Jika ada kitab suci yang bertentangan dengan kitab suci, sucinya yang diyakini, maka harus dianggap sebagai kitab suci yang salah dong. Kalau ada kitab suci kalau ada kitab yang dianggap kitab suci kita bertentangan dengan kitab suci yang kita yakini, pasti salah dong. Berbeda kok. Sama kalau Kristiani pun juga demikian. Dan sah kalau dia mengatakan agama yang lain adalah salah, adalah sah. Justru itulah prinsip beragama yang benar. Kalau tidak, apa arti beragama? Apa arti berkeyakinan? Kalau Anda orang Kristiani menganggap semua agama sama, Anda tidak perlu kalau begitu mengajak orang Islam masuk agama Kristen, mengajak orang Hindu ajak Nasrani. Begitu juga seorang Muslim menganggap agama sama, nggak perlu kita mengajak orang luar Islam ke agama. Sama mau ngapain lah, lihat. Dan akan diingkari oleh semua agama. Orang Hindu berhak mengajak orang lain masuk agama Hindu. Karena apa? Dia menganggap agama di luar salah, ingin menyelamatkan orang dibawa kepada agamanya. Itu semuanya wajar, normal. Saya seorang Muslim meyakini agama Islam agama paling benar. Maka kerinduan saya kepada siapapun yang beragama lain, ingin saya rindu untuk saya bawa kepada agama saya. Sah. Dan ada seorang Kristiani, semangat Anda mengajak orang lain kepada agama Anda sah, karena Anda punya keyakinan. Ini loh yang harus dibangun. Kalau Anda tidak punya keyakinan, lalu apa yang Anda perjuangkan?